Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Julia Saputri, mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika semester 3 STKIP PGRI Pacitan. Video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika yang dirancang dengan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL. Nah, pembelajaran matematika tidak hanya menuntut siswa untuk menghafal rumus, akan tetapi juga menuntut siswa untuk berpikir kritis, logis, dan juga sistematis dalam menyelesaikan permasalahan yang nyata. Semoga video ini memberikan kita semua gambaran tentang penerapan pembelajaran matematika yang lebih aktif, menarik, dan juga menyenangkan. Selamat menyaksikan. Nah, semuanya sekarang memasuki strategi pembelajaran dengan model Problem Based Learning atau PBL. Nah, pembelajaran matematika di sekolah menuntut strategi pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep, tapi juga kemampuan berpikir kritis dan juga pemecahan masalah. Oleh karena itu diperlukan dalam sekolah itu model pembelajaran yang mampu melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran, dalam proses belajar. Salah satunya yaitu model pembelajaran yang relevan. Untuk diterapkan adalah problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Model ini menempatkan masalah konseptual sebagai dasar pembelajaran, sehingga peserta didik dapat memahami konsep matematika secara lebih benar. Kenapa? Karena pembelajaran matematika sering dianggap sulit dan abstrak. Nah, siswa itu cenderung dia itu menghafalkan rumus tanpa memahami penerapan rumusnya. Nah, maka dari itu diperlukan strategi pembelajaran yang aktif dan bermakna yang mampu memahamkan siswa bagaimana cara pemecahan masalah. Nah, itu salah satu model yang relevan pada masalah itu adalah problem based learning. Problem Based Learning atau PBL merupakan model pembelajaran yang dalam prosesnya peserta didik dihadapkan ke dalam suatu permasalahan yang nyata atau yang pernah dialami. Nah, Widya Asmoro berpendapat bahwa model pembelajaran berbasis masalah merupakan proses belajar mengajar yang menyuguhkan masalah konseptual sehingga peserta didik terangsang untuk belajar. Nah, tujuan PBL ini ada beberapa tujuan PBL, yaitu yang pertama mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah yang kompleks, membantu siswa memahami materi secara mendalam, dan ketiga, memberikan atau mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dalam kehidupan nyata. Nah, ini ada karakteristik PBL, yaitu berpusat pada siswa. Yang pertama, berpusat pada siswa, itu siswa sebagai pusat objeknya. Siswa menjadi subjek aktif dalam proses pembelajaran, jadi pemerannya adalah siswa. Nah, masalah sebagai konteks. Yang kedua adalah masalah sebagai konteks. Masalahnya akan menjadi titik awal untuk eksplorasi dan pembelajaran konsep. Yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan. Fokus pada berpikir kritis, analitis, kreatif, dan juga pemecahan masalah. Yang keempat yaitu pembelajaran aktif mendorong eksplorasi dan investigasi mandiri. Nah, langkah-langkah PBL yang pertama orientasi siswa pada masalah, yaitu guru menyajikan masalah nyata. Guru memberikan masalah seperti masalah pada gambar atau kasus atau berita. Jadi, guru memberikan berita atau kasus sehingga nantinya akan didiskusikan oleh siswa atau akan diteliti oleh siswa. Yang kedua, mengorganisasi siswa, yaitu membentuk kelompok atau membentuk peran pada siswa. Yang ketiga, membimbing penyelidikan. Jadi siswa mencari dan mengumpulkan informasi yang relevan atau yang nyata, yaitu berbentuk data. Yang keempat, menyajikan dan mengembangkan dan menyajikan hasil. Jadi siswa mengolah data, merumuskan solusi, dan juga mempresentasikan. Ketika semuanya sudah selesai, siswa akan mempresentasikan dan kemudian mendiskusikan. Nah, menganalisis dan mengevaluasi, diskusi terbuka. Nah, di sini diskusi terbuka untuk mengevaluasi proses dan juga solusi. Oke. Kelebihan dan kelemahan PBL. Nah, menurut Sanjaya, kelebihan dan kekurangan model PBL. Yang pertama, kelebihannya yaitu pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk memahami isi pelajaran. Nah, yang kedua, pemecahan masalah mampu menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru siswa.
Yang ketiga, pemecahan masalah mampu meningkatkan aktivitas pembelajaran. Yang keempat, pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan bagi siswa. 5, pemecahan masalah dapat mengembangkan berpikir kritis siswa. Nah, untuk kekurangannya, jika siswa tidak memiliki minat atau tidak berniat untuk mengikuti model pembelajaran itu, tidak percaya bahwa masalah itu sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Jadi dia akan merasa malas untuk mencobanya. Yang kedua, keberhasilan pendekatan pembelajaran melalui pemecahan masalah membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Yang ketiga, yaitu tetap tanpa pemahaman mereka untuk berusaha memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar dari apa yang mereka belajar. Nah, begitu teman-teman. Nah, di sini ada kesimpulan bahwa model problem based learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan masalah nyata sebagai titik awal proses belajar. Melalui PBL, peserta didik didorong untuk berpikir kritis, mencari informasi, bekerja sama dalam kelompok, serta mengembangkan kemampuan pemecahan masalah secara sistematis. Peran pendidik dalam PBL, atau lebih tepatnya adalah guru, sebagai fasilitator yang membimbing dan mengarahkan proses belajar, bukan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Nah, secara keseluruhan, penerapan PBL mampu meningkatkan pemahaman konsep, keterampilan berpikir tingkat tinggi, kemandirian belajar, dan kemampuan komunikasi peserta didik. Dengan demikian, model PBL sangat relevan digunakan dalam pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah nyata. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya Cindy Julia Saputri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.